Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyajikan materi mengenai ekologi. Sebelumnya, saya akan menyajikan laporan saya. Ya, ini bagian pendahuluan. Kemudian pembahasan. Setelah pembahasan ada bagian rangkuman. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Terlebih dahulu kita membahas mengenai ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dan rumah tangganya. Dengan kata lain, ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Reiter pada tahun 1865. Di dalam ekologi, tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal atau sendiri yang menempati wilayah tertentu. Contohnya, seekor gajah, seekor jerapah, seekor badak, dan lain-lain. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang hidup bersama di wilayah tertentu. Contohnya, sekelompok monyet yang hidup bersama di hutan, sekelompok ikan yang hidup bersama di lautan atau di terumbu karang. Kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda yang hidup bersama dalam tempat tertentu. Contohnya populasi gajah bersama populasi jerapah, populasi zebra, dan populasi singa hidup bersama dalam sabana. Kemudian ekosistem. Ekosistem menunjukkan interaksi antara makhluk hidup baik yang sama maupun yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya ekosistem air tawar, ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan sebagainya. Ekologi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni autekologi dan sinekologi. Autekologi adalah ilmu yang mempelajari antara satu individu atau satu spesies dengan lingkungannya, seperti ikan dan lingkungannya berupa air laut, tumbuhan, dan udara. Kemudian sinekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara beberapa individu yang berasosiasi bersama-sama sebagai satu unit dengan alam lingkungannya, seperti hutan di lingkungan rawa atau hutan gambut. Kemudian, berdasarkan habitat atau lingkungan tempat hidupnya, ekologi dapat dibagi menjadi ekologi hutan, ekologi laut, ekologi darat, ekologi air tawar, dan sebagainya. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, maka kita ketahui bahwa makhluk hidup dan lingkungan merupakan komponen penyusun penting dalam suatu ekologi, atau biasa kita sebut sebagai komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang terdiri dari autotrof, heterotrof, dan dekomposer. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri,
dengan bantuan cahaya matahari dengan mensintesis bahan-bahan anorganik menjadi bahan organik, seperti tumbuhan. Kemudian heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ia membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhannya, seperti hewan dan manusia. Dan yang terakhir adalah dekomposer, merupakan makhluk hidup yang dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti jamur dan bakteri. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup. Walaupun komponen abiotik merupakan komponen tak hidup, namun komponen ini sangat berpengaruh penting terhadap berlangsungnya suatu kehidupan. Tentunya, komponen-komponen tersebut baik biotik maupun abiotik tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Mereka memiliki hubungan ketergantungan. Hubungan ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Maka terbentuklah pola interaksi baik antar komponen biotik dan komponen abiotik maupun sesama komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik misalnya penggunaan oksigen untuk pernapasan dan penyerapan cahaya matahari oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Sementara interaksi sesama komponen biotik meliputi netralisme, simbiosis, predasi, dan kompetisi. Netralisme adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya seperti kucing dan ayam. Simbiosis adalah hubungan interaksi yang sangat erat antar makhluk hidup yang berlainan jenis. Simbiosis sendiri dibedakan menjadi 3, yakni simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan, seperti lebah dan bunga, manusia, dan bakteri E. coli. Sementara simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak merasa untung maupun tidak merasa rugi, seperti ikan hiu dan ikan remora, bunga anggrek, dan pohon inangnya. Kemudian yang terakhir, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang lain mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain bersifat sebagai parasit, seperti benalu dan inangnya, manusia, dan cacing pita. Interaksi yang berikutnya adalah predasi. Sesuai dengan namanya, predasi berasal dari kata predator yang artinya pemangsa. Jadi, predasi adalah hubungan interaksi antar pemangsa dan hewan yang dimangsa atau prei. Contohnya adalah singa dan rusa. Kemudian kompetisi. Kompetisi adalah hubungan persaingan antar makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama, seperti sapi dan kambing yang saling berkompetisi mendapatkan rumput. Interaksi-interaksi ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan aliran energi. Salah satu perpindahan aliran energi adalah melalui rantai makanan. Di dalam rantai makanan selalu diawali dengan tumbuhan. Kemudian makhluk hidup yang memakan tumbuhan maupun makhluk hidup lain dikatakan konsumen. Ada beberapa tingkatan dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen, kemudian makhluk hidup yang memakan produsen dikatakan konsumen tingkat 1. Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 dikatakan konsumen tingkat 2. Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2 disebut konsumen tingkat 3, dan begitu seterusnya. Salah satu tipe ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi adalah pada ekosistem mangrove. Interaksi yang terjadi antar komponen biotik dan abiotik di ekosistem tersebut yang membentuk suatu rantai makanan.
di mana mangrove berperan sebagai produsen, kemudian konsumen tingkat satunya adalah udang dan ikan-ikan kecil, konsumen tingkat 2 adalah ikan pemakan udang dan ikan-ikan kecil, konsumen tingkat 3 ada burung pemakan ikan maupun ikan yang lebih besar dari ikan konsumen tingkat 2, kemudian ada bakteri pengurai. Bakteri pengurai akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi senyawa-senyawa organik sederhana yang kemudian akan dimanfaatkan oleh produsen dalam memenuhi kebutuhannya.